Hai pemirsa Hidup Sehat Plus, saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan bahas mengenai empedu. Empedu ini diketahui bagaimana caranya kita untuk bisa mencerna lemak dalam organ tubuh kita. Dihasilkan oleh hati dan ditaruh di dalam kandung empedu. Namun dalam keadaan tertentu, orang yang punya batu empedu dan juga ternyata harus dioperasi, empedunya diangkat. Bagaimana gejalanya di awalnya, lalu apa yang terjadi sebenarnya, dan lalu ketika diangkat empedunya, apakah dia bisa hidup tetap dengan normal? Kita akan bahas langsung dengan Prof. Ari Valesyam, seorang pakar lambung dan juga pencernaan. Saksikan berikut ini di Hidup Sehat. Prof. Ari, bagaimana mengenai empedu? Apa yang mungkin masyarakat perlu tahu secara singkat mengenai fungsi empedu tersebut? Ya, bagaimana kita ketahui bahwa empedu, cairan empedu itu memang dibutuhkan ya oleh sistem pencernaan kita, terutama untuk mencerna lemak. Jadi biasanya ketika kita makan makanan yang mengandung lemak, itu kandung empedu secara otomatis akan bekerja untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga proses pencernaan lemak itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana ya? Tentu ada yang diserap oleh usus 12 jari karena adanya proses pencernaan yang dikerjakan oleh cairan empedu pada empedu tersebut. Kita mengenal ada penyakit namanya batu empedu. Orang awam sering takut sekali, wah jangan-jangan kena batu empedu. Nah sebenarnya batu empedu ini terjadi karena apa? Dan apakah setiap orang sebenarnya punya batu empedu? Jadi sebenarnya ya bahwa tidak setiap orang itu akan mempunyai batu kandung empedu. Kenapa kok bisa terbentuk? Jadi awalnya sebenarnya itu ada endapan, ya kan? Kemudian timbul pasir dan kemudian terbentuk batu. Nah, salah satu penyebab daripada endapan dari pasir atau lumpur dan akhirnya terbentuk batu empedu ini adalah karena endapan kolesterol. Jadi biasanya pasien-pasien dengan konsumsi kolesterol yang tinggi, sebahagian tentu kita membutuhkan tubuh kita untuk kolesterol tersebut ya untuk pembentukan dinding dan kemudian juga sebagian dikonversi untuk menjadi sumber kalori. Tapi kalau berlebih-lebihan maka kolesterol ini akan tertimbun. Salah satunya di kandung empedu. Nah awalnya tadi itu seperti lumpur, pasir, batu, dan akhirnya ya pasien tersebut mengalami batu kandung empedu. Jadi kita ketahui bahwa cairan empedu itu memang dibutuhkan di dalam proses pencernaan. Ya, cairan empedu ya diproduksi oleh liver, kemudian dialirkan, disimpan dalam kandung empedu, dan apabila kita makan yang berlemak, maka kandung empedu itu akan mengeluarkan cairan empedu tersebut. Nah, cairan empedu inilah yang akhirnya bekerja di usus 12 jari untuk mencerna lemak yang kita konsumsi, agar lemak tersebut ada sebagian yang diserap oleh usus 12 jari. Oleh karena itulah maka cairan empedu memang kita butuhkan ya, dan kantong empedu itu sifatnya hanya menyimpan sementara. Ketika sudah ada lemak di dalam usus 12 jari, maka si kantong empedu itu akan bekerja untuk mengeluarkan cairan empedu tersebut, dan cairan empedu inilah yang akhirnya mencerna lemak selanjutnya. Sangat berbahaya. Namun memang seringkali orang-orang mungkin takut ke rumah sakit atau takut bahwa ini nanti ada ketahuan penyakit apa, sehingga mereka justru menunda datang mendapat perhatian medis. Akibatnya apa, Prof? Kalau misalkan terjadi orang itu menunda datang untuk ke rumah sakit? Ya, jadi kita ketahui tadi bahwa ketika terjadi suatu infeksi pada kantong empedunya, infeksi ini akan berlanjut. Biasanya memang disertai sel darah putih yang meningkat, pasiennya juga demam, menggigil, ya bahkan disertai dengan mual muntah. Kadang-kadang juga bisa melibatkan organ lain yang ada di sekitar itu, yaitu pankreas, juga ikut meradang. Dan tentu kalau ini tidak ditangani dengan baik atau terlambat datang ke rumah sakit, kondisinya bertambah parah, di mana kita ketahui bahwa infeksi itu bisa meluas ke seluruh tubuh yang kita bilang sepsis, infeksi yang luas, dan bisa saja terjadi tekanan darahnya menurun, pasiennya tidak sadar dan bisa fatal. Ya tentu bisa meninggal dunia. Jadi sekali lagi memang kita tidak boleh menganggap remeh suatu keadaan di mana sudah terjadi infeksi pada kantong empedu kita. Tentunya penanganan yang cepat akan mengurangi risiko atau komplikasi selanjutnya. Jadi tenang saja. Nah, sekarang yang ditangkap adalah ketika setelah menjalani operasi misalnya. Bagaimana caranya dia hidup? Kan toh tadi Prof. Ari sudah bilang bahwa kita memang harus menjaga makan juga sih. Makan harus tetap sehat kan, bukan berarti kita bebas makan lemak-lemak setelah operasi. Demikian Prof ya? Ya betul, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Cuman memang tadi tetap ya, walaupun bagaimana masih bisa ya, pasien sudah diangkat kantong empedunya masih bisa terbentuk batu di salurannya. Karena kan salurannya tidak dibuang. Oleh karena itu tetap saya menganjurkan kepada pasien-pasien tersebut tetap harus menjaga makannya. Terutama tadi tuh pasca operasi, karena dia memang sensitif banget biasanya kalau makan lemak langsung diare. Tapi kesananya pun tetap, karena bisa saja batu tersebut terbentuk lagi di saluran, akhirnya tersumbat.
harus ada tindakan khusus untuk mengeluarkan batu tersebut. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, ya kalau ada pertanyaan apakah ini batu bisa terbentuk lagi, bisa. Tapi memang bukan di kantongnya karena kantongnya sudah dibuang, tapi timbul justru di saluran empedu. Jadi saluran yang menghubungkan antara liver dengan usus 12 jari tersebut.